Assalamualaikum, welcome back to my channel Tiara Pradana Putri Official. Kali ini aku bakalan nge-review satu buah majalah yang sudah familiar banget sama kita semua. Kalian bisa lihat kira-kira majalah apa? Betul banget, hari ini aku mau nge-review mengenai majalah Bobo. B-O-B-O, Bobo. Nah, siapa yang waktu kecil dulu seneng banget baca majalah Bobo acung tangannya? Buat adik-adik yang sekarang lagi seneng baca majalah Bobo, tentu kalian perlu tahu bahwa majalah ini tuh udah ada dari zaman kami-kami. Di era tahun 90-an itu udah ada. Nah, jadi kemarin aku tuh lagi iseng banget ke Gramedia yang berlokasi di Med Mall Bekasi. Iseng-iseng ke Gramedia, terus aku nanya ke mbak sama masnya gitu, "Mas, majalah Bobo tuh masih ada nggak sih?" Nah, ternyata majalah ini masih ada dan masih mengeluarkan edisinya per minggu menurut mas dan mbaknya yang di Gramedia itu. Akhirnya aku memutuskan untuk membelinya tuh. Aku kemarin beli di tanggal, udah aku tandain di hari Sabtu tanggal 30 Januari. Nah, edisi Bobo yang aku beli kali ini adalah edisi ke-43, di mana sekarang harga majalah Bobo itu kalau untuk Pulau Jawa sebesar Rp14.000, sedangkan luar Pulau Jawa adalah Rp15.000. Dulu aku inget banget pertama kali aku beli Bobo itu dibeliin sama orang tua itu sekitar 3.500 gitu. Pokoknya masih kisaran harga itu dan sekarang sudah 14.000 ya. Oke. Aku akan amati dulu dari mulai cover depannya ini. Jadi ini tampilan dari majalah Bobo saat ini, di mana sekarang sudah ada majalah Bobo di media sosial. Di sini ada Facebook, ada Twitter, kemudian ada YouTube-nya juga, ada Instagram-nya juga. Tentunya kalau dulu kan belum ada ya sosial media seperti sekarang. Oke, kita buka selanjutnya. Nah, di halaman pertama di sini ada mengenai seputar Kinkajo atau beruang madu. Jadi di sini mengenai artikel tentang beruang madu. Nah, kemudian di sini adalah daftar isi dari isi apa aja sih yang ada di majalah Bobo saat ini. Tuh, teman-teman ya, sepintas. Aku tuh seperti mengulang kisah lama ya kalau ngelihat Bobo tuh, karena besar dengan membaca, ditemani dengan majalah Bobo di sela-sela kita belajar. Tuh, jadi masih ada cerpen, kemudian ada artikel-artikel, dan tetap ada cerita dari Bobonya. Tuh, temanya adalah tentang laba-laba. Kemudian di sini juga alat buatan engine atau engine tuh ya. Dongeng. Jadi lalu ada 11 fakta menarik tentang bulan. Kemudian di sini juga ada rubrik halamanku. Tuh. Ya, ada lukisan, kemudian ngirim puisi-puisi dari adik-adik semua. Dulu aku paling seneng banget, sumpah. Kalau baca majalah Bobo tuh kayaknya happy banget. Kemudian di sini ada 4 jejak pendaratan di bulan. Nah, di sini ada Apollo 11, Apollo 12, kemudian ada Apollo 17 dan Apollo 5. Kemudian di sini ada manusia pertama yang ke bulan, teman-teman. Jadi ada sejarahnya. Di edisi kali ini diceritakan. Tuh, banyak banget kan? Kemudian pesawat Chang E5, si pembawa batu dari bulan. Ini edisi pengetahuan, di mana di rubrik kali ini Bobo membahas mengenai pesawat
tanpa awan ke bulan, kemudian pengambilan batuan dan tanah. Ini ada gambar-gambarnya. Sepintas majalah Bobo sekarang lebih colorful, kemudian kertasnya juga lebih seperti digital printing, warnanya lebih tegas dibanding zaman dulu. Kemudian di sini ada seri pengetahuan mengenai Dewi Bulan dalam dongeng. Nah, di sini ada macam-macam dewi-dewi yang dipercaya berada di bulan dan juga di bumi ya. Kalian bisa baca deh. Kemudian di sini ada dongeng yang berjudul Ali yang Botak. Nah, kalau dari gambarnya sih aku tertarik banget nih. Jadi buat adik-adik yang lagi belajar online di rumah, di sela-sela kesibukannya, kemudian ingin refreshing supaya nggak jenuh, supaya nggak bosan, apa salahnya untuk membaca selingan dengan mengisi waktunya juga baca majalah Bobo. Kemudian, nah di sini ada Paman Kikuk. Jadi dulu itu aku seneng banget sama yang namanya segmen Paman Kikuk. Dia tuh lucu banget. Nah cuma aku ngelihat di sini mulai dari tampilan si Paman Kikuk, kemudian Paman Kikuk juga kan nggak sendiri dia ya, ada kawan-kawannya, ada Husin dan Asta. Di sini aku melihatnya karakternya juga agak sedikit dibuat berbeda dari yang dulu. Tampilannya juga lebih kekinian, lebih menyesuaikan masa sekarang lah. Next, di sini ada rubrik foto Bobo. Tuh bisa kalian lihat. Yuk sayangi alam kita. Kemudian ada info dari Bobo mengenai lapangan latih berstandar internasional di Jakarta. Jadi mengenai lapangan sepak bola yang terletak di Stadion Jakarta International Stadion atau JIS. Nah, di sini dibahas. Next, Bobo juga masih punya kuis seperti zaman dulu, cuma sekarang lebih bervariatif dan juga lebih kekinian. Nanti kalian bisa ikut kuisnya, kemudian kalian bisa kirim jawabannya supaya kalian beruntung bisa menjadi salah satu pemenang. Tuh ya, di sini ada alamat emailnya, kemudian ada alamat posnya, ada line dan WhatsApp juga. Gitu deh pokoknya, lengkap sekarang ya. Bobo sudah mulai beradaptasi. Nah, terakhir di sini seperti biasa ada segmen yang selalu kita nantikan dari dulu tuh nggak pernah hilang, mengenai cerita misteri. Nah, di sini yang diangkat mengenai kontraktor dari Norwood. Nah, tuh latar belakangnya sangat misterius ya. Tapi adik-adik jangan takut. Kalau takut minta didampingi aja sama mama papa di rumah. Kemudian di sini di halaman terakhir ada Ensiklo Bobo, di mana Bobo biasanya mengulas mengenai apa saja yang berkaitan dengan lingkungan, hewan, makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, di sini diulas mengenai kucing makan rumput. Nah, kemudian ada Bopan. Tuh, Bobo nomor depan. Jadi next, Bobo akan terbit lagi di edisi ke-44 di tanggal 4 Februari 2021. Jadi Bobo terbit 1 minggu sekali. Nah, jadi buat kalian yang mau baca Bobo kemudian bernostalgia seperti aku, wah, Bona ini udah paling best sih. Rongrong sama Bona ini selalu kita nantikan. Dan terakhir di sini ada semacam pengetahuan mengenai jenis-jenis es krim unik dan lezat yang ada di dunia. Di sini ada gelato, es krim spaghetti, ada kulfi, ada falodeh, kemudian ada sorbet dan es krim mochi. Itu dia sekilas review aku mengenai majalah Bobo. Buat kalian yang penasaran silakan dibeli aja edisinya apa, karena aku juga mau lanjut baca, mau mengingat masa-masa dulu ketika SD, pulang sekolah, kemudian penat dari pelajaran dan sebagainya. Baca Bobo tuh nyenengin banget karena lucu-lucu, menyenangkan dan juga sangat
mengimajinatif. Oke, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga komen, serta share ke seluruh media sosial yang kamu punya, supaya aku lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Buat adik-adik, jangan lupa ya, rajin-rajin membaca. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye.